Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman BUMDes, khususnya teman-teman BUMDes di Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang aplikasi akuntansi unit usaha cadangan pangan pemerintah desa. Yang secara prinsip sebenarnya itu adalah akuntansi sebuah unit usaha perdagangan bahan-bahan pangan, ya. Oke, saya akan mulai dari konsep bahwa yang kita pelajari ini adalah sebenarnya dalam rangka menguatkan tentang akuntabilitas dan transparansi, di mana kegiatan BUMDesa itu sewajarnya adalah laporan keuangannya itu terbit setiap bulan. Dan siapa saja pengguna dari laporan keuangan? Itu tentu saja adalah staf operasional, kemudian ada pemerintah desa, kemudian penasehat, di mana ini adalah kepala desa, ya, di sana. Kemudian ada pengawas, ya, kemudian ada masyarakat dan pemerintah. Jadi kita sebenarnya untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dari sebuah kegiatan operasional unit usaha cadangan pangan pemerintah desa. Yang saya bicarakan ini adalah aplikasi akuntansi sebenarnya customize. Jadi customize itu bisa didesain untuk unit usaha apa saja. Bisa perusahaan atau unit usaha sewa, unit usaha pasar, unit usaha dagang yang seperti ini. Jadi ini adalah bisa kita desain sendiri. Oke, sebelum itu saya akan sampaikan bahwa sebenarnya akuntansi itu secara manual itu adalah punya siklus, ya. Sehingga di mana nanti kita akan potong siklus itu, ya. Nah, secara bulanan sebenarnya siklus akuntansi itu adalah dimulai dari penjurnalan, ya. Kemudian buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, kemudian secara akhir tahun ada jurnal penutup, kemudian menjadi neraca saldo pasca penutupan atau neraca awal tahun. Akan tapi di dalam aplikasi ini kita tidak perlu semua ini kita lakukan secara manual. Kita tidak perlu melakukan dari mulai siklus satu persatu, akan tapi kita cukup dengan hanya penjurnalan saja, sehingga buku besar, neraca saldo, dan seterusnya sampai kepada laporan keuangan itu nanti akan dikerjakan oleh aplikasi akuntansi. Jadi kita tidak akan berlama-lama di teori ini, ya. Ini adalah normatifnya, maka saya akan langsung kepada aplikasi akuntansi yang saya akan perkenalkan. Oke, teman-teman, jadi inilah yang saya sebut aplikasi akuntansi itu, ya. Jadi nanti kita akan menjalankan aplikasi ini. Ini adalah aplikasi sederhana, 0 rupiah, ya. Tidak berbayar, free untuk teman-teman, ya. Silakan kita nanti berkoordinasi, kita copy aplikasinya, kemudian kita desain sendiri akun-akunnya, ya. Oke, saya akan mulai saja panduan ini. Tentu saja ini tidak sekali jadi, ya. Nanti kita harus berkoordinasi bagaimana untuk lebih jelasnya mendesain sebuah sistem akuntansi unit usaha. Sekali lagi, konteks sekarang adalah aplikasi untuk unit usaha cadangan pangan pemerintah desa. Kita harus mulai, ya, dari bagan akun. Jadi akun-akun ini harus kita desain sendiri, ya. Jadi akun-akun ini harus kita desain sendiri. Kemudian di sini ada persediaan barang dagangan,
kemudian semuanya saja, kemudian ada kewajiban, kemudian ada modal, dan seterusnya. Kita harus desain sendiri. Nanti kalau unit usahanya adalah misalnya pasar, ya kita desain lagi, ya, sehingga akun-akunnya akan tidak sama, ya. Kalau misalnya unit usahanya persewaan alat pesta atau persewaan peralatan bangunan, maka akan berbeda. Sehingga nanti struktur pendapatannya juga berbeda, struktur biayanya juga berbeda. Oke, teman-teman, kita mulai dari akun-akun yang ada. Jadi di sini akun pendapatannya adalah seperti ini ya. Ada penjualan, ada pendapatan paket bantuan sosial ya, karena di Demak itu sekarang sedang menjalankan itu ya. Jadi ini dan ini bisa ditambah ataupun dihapus. Jadi kita bisa menambah ketika suatu ketika akun-akun ini perlu kita tambah ya. Jadi ini struktur biayanya ya. Ada HPP, harga pokok penjualan, kemudian ada biaya pembungkusan, biaya ATK, biaya operasional. Ya. Ini adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan laporan neraca, akun-akunnya adalah ya tentu saja mulai dari ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan barang, aktiva tetap, dan seterusnya sampai kepada hutang dan modal ya. Sekilas tentang akun-akun yang harus kita desain adalah ini teman-teman. Nah, apa saja yang bisa tersaji ya? Yang bisa tersaji dari aplikasi ini adalah ketika kita nanti melakukan penjurnalan atau entry ya, maka secara real time kita bisa sajikan laporan-laporan dalam bentuk neraca. Ya, seperti ini teman-teman. Ini saat ini juga ya, misalnya bulan Juni ataupun kita tampilkan semua bulan sampai dengan akhir Desember nanti. Maka akan tertampil neraca sampai dengan 31 Desember. Nah, kemudian ada juga ini neracanya. Kemudian ada laporan laba rugi. Jadi ini kinerja dari unit usaha cadangan pangan pemerintah desa ini atau perusahaan dagang kita, yaitu perusahaan dagang bahan pokok pangan ya. Di mana ini ada pendapatan, kemudian ada penjualan paket. Kalau kita memang melayani dari BSNT Dinsos ini ya, khususnya untuk di Demak ya. Atau kita punya penjualan produk sembako yang lainnya ya. Kemudian juga struktur biayanya, ada harga pokok penjualannya HPP. Kemudian ada biaya pembungkusan, biaya ATK, biaya operasional, dan biaya-biaya yang lain. Sekali lagi ini bisa customize, bisa ditambah akun-akunnya maupun bisa dikurangi sesuai dengan apa yang ada atau karakter dari unit usaha kita. Selain itu ada arus kas ya. Kemudian ada laporan perubahan modal. Ya. Jadi kita bisa sajikan. Nah, caranya adalah kita harus semua-muanya itu kita mulai dari penjurnalan. Karena tadi semua itu kita mulai dari jurnal. Kemudian buku besar, neraca saldo, dan sebagainya. Nah, kalau ini adalah proses manual, kalau akuntansi manual. Banyak tahap. Ya. Tapi dalam aplikasi ini kita cukup hanya menjurnal, kemudian buku besar sampai kepada laporan keuangan dikerjakan oleh aplikasi akuntansi ini. Jadi kita cukup sederhana, tidak bisa semua bisa dipahami, tidak menjadi masalah, tapi yang jelas nanti secara bertahap kita akan berkoordinasi, konsultasi, dan berkomunikasi. Ya. Saya kira itu teman-teman, jadi ini tutorialnya. Nah, secara konsep kita memang harus memahami ya tentang akuntansi atau dasar-dasar akuntansi, sehingga di jurnal itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana mekanisme jurnal.